Selamat pagi guys. Kembali jumpa dengan konsultan klaim asuransi. Pagi ini kita akan mendiskusikan satu hal yang sangat viral di masyarakat dan medsos saat ini. Virus COVID begitu dekat. What? Iya, sangat dekat. Dekat sekali. Ada di sekeliling kita. Ada di dalam aliran udara di sekeliling kita. Buktinya begitu banyak lingkar satu dari pertemanan saya, teman tatap muka sehari-hari, teman berdiskusi sehari-hari yang kena COVID. Bahkan lingkar duanya atau lingkar satu daripada teman-teman saya yang kena COVID juga. Dan ada beberapa yang fatal sampai meninggal dunia karena punya komorbid tensi, diabetes, dan ginjal. Apakah kita mesti takut? Ya, jangan juga ya. Kita lihat petugas medis COVID yang ada di dalam ruangan COVID dengan pakaian serba putihnya seperti kosmonot luar angkasa. Mereka seharusnya yang takut. Virus COVID begitu dekatnya dengan mereka. Berjarak milimeter dekat mereka. Atau bahkan lengket di dalam pakaian APD pengaman mereka. Apakah mereka kena COVID? Ya tentu tidak. Karena mereka menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Nah, itu dia. Memakai masker, mencuci tangan sehabis memegang benda asing, menjaga jarak 3 meter dengan lawan bicara, menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, olahraga yang cukup. Insya Allah kita terbebas dari infeksi COVID. Lalu bagaimana kalau kita sudah menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat, sementara orang lain begitu abainya, tidak menjalankannya sama seperti kita? Ya, nggak usah juga marah kali, dan nggak usah juga emosi, karena kita yakin itu bukan penyelesaian masalah yang baik. Dan manusia memang tidak suka ditegur. Manusia hanya bisa diinspirasi sehingga darinya timbul kemauan atau komitmen untuk melakukannya sendiri. Itu. Bila ketemu dengan orang yang tidak mau menjalankan protokol kesehatan, cukup kita saja yang menjauh. Atau katakan kepada teman tersebut bahwa kita ini termasuk suspek COVID loh. Baru mengantar pasien COVID loh. Sebaiknya Anda jauh-jauh dari saya sehingga Anda tidak tertular kalau saya terinfeksi COVID. Kalau kita katakan begitu, mereka juga akan lari tunggang langgang. Betul tidak? Dan yang terpenting kawan-kawan, siapkan diri kita dengan asuransi kesehatan yang terbaik. Asuransi kesehatan yang bisa menjamin biaya pengobatan sesuai dengan tagihan. Manakala ternyata COVID-nya rupanya dia lebih gesit daripada semua tingkat kewaspadaan kita dan tetap menginfeksi kita. Nah, kenapa harus memakai yang asuransi kesehatan yang sesuai tagihan? Ya, untuk jaga-jaga supaya jangan sampai biaya pengobatan yang bisa ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah kita harus nombok banyak. Mari kita lihat bagaimana simulasi tentang asuransi kesehatan sesuai tagihan bisa membantu biaya perawatan COVID. Kita akan mulai dari tahapan yang ringan, sedang, dan kritis. Pada tahapan ringan atau isolasi mandiri, biasanya pasien akan dirawat di rumah sendiri, menjaga batas kontak dengan orang lain, dan biaya yang terjadi umumnya adalah biaya konsul dokter umum, dokter spesialis, termasuk obat-obatan yang dimakan selama masa perawatan. Biaya ini biasanya cukup murah, berkisar 1-5 juta. Banyak perusahaan asuransi saat ini menyediakan budget isolasi mandiri sebagai promosi untuk pasien COVID. Pada tahapan menengah, dengan indikasi saturasi oksigen di bawah 95, indikasi sesak, dan indikasi demam tinggi, termasuk foto hasil ronsen paru menunjukkan adanya bercak putih. Tahapan ini dokter menyarankan rawat inap di rumah sakit.
Biaya yang terjadi itu berkisar antara konsul dokter umum spesialis, obat-obatan yang dipakai, biaya ronsen paru, biaya labor cek darah, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat bagaimana askes sesuai tagihan ini bisa membantu pasien COVID pada tahapan menengah. Biaya dokter umum, dokter spesialis akan di-cover sesuai tagihan pada poin nomor 3 dan 4 ini. Biaya labor, biaya cek darah, biaya ronsen, dan lain sebagainya, termasuk obat-obatan yang dipakai akan memakai budget nomor 6 ini, biaya aneka perawatan rumah sakit. Plafonnya juga sesuai dengan tagihan rumah sakit. Nah, cukup membantu ya kan? Nah, sehingga kita tidak khawatir dengan adanya selisih biaya. Pada tahapan kritis, biasanya tahapan kritis ini disertai dengan indikasi medis sesak napas yang sangat berat, di mana perlu bantuan oksigen langsung menuju ke paru-paru, atau istilah medisnya diintubasi, dan ruang perawatannya biasanya di ruangan ICU. Tahapan ini berdasarkan pengamatan yang kita lihat, umumnya berpotensi besar terjadi pada pasien-pasien dengan komorbid tensi, diabetes, atau adanya gangguan jantung dan ginjal. Nah, kita tahu bahwa di ruang perawatan ICU itu biayanya sangat mahal sekali. Bisa memakai budget biaya perawatan dari nomor 2 ini, yaitu biaya unit perawatan ICU. Budgetnya sesuai dengan tagihan. Cukup membantu ya guys? Sangat-sangat membantu menurut saya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang kita lihat, biaya perawatan ICU ini bisa mencapai ratusan juta, bahkan pada indikasi tertentu, gangguan ginjal, gangguan jantung, dan lain sebagainya bisa mencapai biaya miliaran. Nah, bila itu terjadi dan kita memiliki askes sesuai tagihan rumah sakit, maka kita tidak perlu khawatir karena akan dijamin oleh perusahaan asuransinya. Nah, berikutnya kita akan lihat pasien perawatan COVID pada hari pertama, umumnya konsul dokter, cek darah, sama foto ronsen dada, itu belum ditanggung oleh perusahaan asuransi. Karena apa? Karena pihak perusahaan asuransi menanggung biaya perawatan cashless ya, langsung tanggung itu pada perawatan rawat inap. Nah, biaya-biaya pada hari pertama itu juga bisa diklaimkan pada askes sesuai tagihan ini. Pada poin nomor 11 ini memakai budget biaya perawatan sebelum rawat inap. Budgetnya juga sesuai tagihan. Nah, setelah pulang dari perawatan rumah sakit, pasien juga akan perlu kontrol ulang kembali kepada dokter paru dan atau dokter spesialis penyakit dalam ya. Ini bisa memakai budget nomor 12, yaitu biaya perawatan setelah rawat inap dengan plafon sesuai dengan tagihan juga. Nah, guys, ini adalah fitur asuransi kesehatan sesuai tagihan yang sekali lagi sangat membantu biaya perawatan pasien COVID. Tentunya kita berbicara sakit bukan hanya tentang COVID saja, masih banyak jenis sakit lainnya yang memerlukan biaya perawatan yang cukup mahal juga. Nah, kita ambil contoh seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah, bisa memakai biaya perawatan cuci darah atau dialisis pada manfaat rawat jalan poin nomor 8 ini dengan plafon sesuai dengan tagihan. Atau pada pasien kanker yang memerlukan kemoterapi, maka bisa memakai budget manfaat rawat jalan, yaitu biaya perawatan kanker, plafonnya juga sesuai dengan tagihan. Guys, demikian simulasi manfaat asuransi kesehatan sesuai dengan tagihan. Silakan Anda semua mempersiapkan diri dengan asuransi kesehatan jenis ini, karena ini sangat membantu kita pada saat kita mengalami resiko sakit dengan biaya yang sangat besar. Terima kasih. Selebihnya, kita harus tetap berusaha, semangat bekerja, maju terus, dan berbuat sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena jelas-jelas saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetap semangat dan maju terus. Bila Anda merasa konten ini berguna, silakan di-share kepada orang lain. Berbuat baik cukup sederhana.
cukup share konten ini kepada orang lain yang membutuhkan. Salam dari saya, konsultan klaim asuransi untuk Indonesia Maju.